Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang modul 13 APSI. Kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Sofyan Mustiardatama, NIM 120218184. Selanjutnya teman saya. Saya Robert Suratama dengan NIM 12021184093. Saya Angelin Meane Harni CPAO NIM 1202184114. Saya Febrian dengan NIM 1202184154. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tentang modul 13. Ya, yang pertama di sini yang kita presentasikan yaitu modul 13 menyempurnakan model desain kelas. Tujuan dari modul ini yaitu memperbaiki atribut model domain, yang kedua memperbaiki hubungan model domain, yang ketiga memperbaiki metode model domain, yang keempat mendeklarasikan konstruktor dari model domain, yang kelima bernotasi perilaku metode, yang keenam buat komponen dengan antarmuka. Selanjutnya itu peta proses. Nah, di sini adalah ada stakeholder mental model yang melanjutkan ke requirement model. Nah, di sini dibagi menjadi dua cabang, yaitu NFRS menuju ke arsitektur model dan FRS menuju desain model. Lalu arsitektur model dan desain model menuju ke solution model, lalu menuju kode. Selanjutnya yaitu memperbaiki atribut model domain. Atribut penyempurnaan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menyempurnakan metadata atribut. Yang kedua, memilih tipe data yang sesuai. Yang ketiga, membuat atribut turunan. Yang keempat, menerapkan enkapsulasi. Selanjutnya, menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup hal berikut. Yang pertama, nama, kedua visibilitas, yang ketiga tipe, yang keempat beragam, yang kelima nilai awal, yang keenam batasi satu atau salah satu yang bisa diubah, tambahkan saja atau dibekukan. Selanjutnya yaitu menyempurnakan metadata atribut. Di sini adalah sintak. Lalu di sini ada diagram dari desain ke analis, yaitu customer menuju ke customer. Yang berisikan first name, last name, address, dan phone number. Yang terakhir dari saya, memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari pertama, transparansi perwakilan, yang kedua, waktu komputasi, yang ketiga, ruang komputasi. Masih. Yang kedelapan, memilih tipe data yang tepat. Untuk atribut sebuah nomor telepon, bertipe data string atau diskusi tipe data ini memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan DB. Yang kedua, long. Tipe data ini menghemat ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon besar atau seperti nomor internasional. Selanjutnya yaitu phone number. Objek ini adalah kelas mewakili data telepon. Tipe data ini transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengodaan tambahan. Yang ketiga, char array. Tipe data ini mirip string dan tidak memiliki nilai tambahan. Yang terakhir, int array.
Tipe data ini menghemat ruang tetapi tidak transparan secara representatif. Yang kesembilan, membuat atribut derived. Pada analisis Anda mungkin tidak mempunyai sebuah atribut, kamu tahu bisa menjadi atribut derived dari sumber lain, lebih stabil. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seorang dari tanggal kelahirannya. Di sini adalah desain dan analisnya. Yang terakhir, applying encapsulation. Untuk mengapply encapsulation, ikuti langkah berikut. Yang pertama, buat semua atribut menjadi private atau visibility. Yang kedua, tambah metode pengakses publik untuk semua atribut yang terbaca. Dan yang terakhir, tambah metode mutator publik untuk semua atribut yang bisa ditulis atau non-frozen. Dari slide 1 sampai 10, apakah ada yang ditanyakan? Aku mau nyoba nanya deh buat Sofian. Iya. Tentang jadi apa saja yang bisa dideklarasiin di dalam atribut dalam diagram UML. Oh, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Robertus Rotama. Di situ ada di slide kelima. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu nama, yang kedua visibilitas, yang ketiga tipe, yang keempat beragam, yang kelima nilai awal, dan yang terakhir batasi satu masalah. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Robertus Rotama. Oke. Pakai slide kamu dong. Oke. Sob. Ini 11 tam. Oh ya. Terlihat? Nah, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Sofian. Jadi di sini sesuai tadi yang dijelaskan tentang enkapsulasi, di sini ada contoh enkapsulasi. Ada kelas berupa berjudul customer. Nah, di sini ada frozen tadi yang dijelaskan oleh Sofian tadi. Next. Selanjutnya memperbaiki hubungan kelas. Jadi tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Nah, yang pertama, desain biasanya membahas perincian ini. Tipe bisa asosiasi, agresiasi, dan komposisi. Direction of transversal juga dikenal sebagai navigasi. Yang ketiga, qualified association. Yang keempat, declaring association management method. Selanjutnya, resolving many-to-many association. Dan yang terakhir, resolving association classes. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe relationship. Jadi ada 3 tipe dari relationship. Yang pertama itu association. Hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instance. Ada tipe lain dari hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada instance yang memegang objek itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang tipe association, yaitu berupa hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Dan ini contohnya yang tipe association. Selanjutnya ini tentang agregasi. Suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Selanjutnya, lalu di sini ada komposisi.
Jadi komposisi adalah suatu bentuk Nah, jadi karena ada kendala teknis, aku akan lanjut lagi tentang komposisi. Jadi komposisi merupakan suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan dalam paling banyak bentuk komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Nah, di sini ada contohnya komposit ya. Terus ada navigasi. Jadi pada navigasi menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Nah, di sini ada 3 contohnya. Yang pertama nggak ada garisnya, atau implicit bidirectional relationship, lalu ada yang explicit bidirectional relationship yang dua arah, lalu ada yang satu arah, kiri atau ke kanan. Terus terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk modifikasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Nah, ini contohnya. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya Tam. Ya, boleh. Itu masalah apa saja tipe dari relationship. Nah, jadi tipe-tipe relationship itu tadi yang sudah saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada association, yang kedua aggregation, dan ketiga ada komposisi. Oh, oke. Oke. Terima kasih Tam. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Angelina. Jadi bisa melanjutkan presentasi dari sama. Nggak ada yang screen. Oh, mau kayak lagi. Ya. Oke. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tama. Di sini ada asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Contohnya ada di slide, bisa dilihat contoh dari asosiasi yang berkualitas. Lanjut. Lalu ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus. Yang pertama 1 ke 1, 2 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan 1 ke 1 memerlukan variabel instance tunggal. Contohnya seperti yang digambar ini contoh dari metode hubungan. Terus metode hubungan 1 ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Contohnya seperti di gambar ini. Lanjut. Menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Contohnya seperti gambar yang ada di slide. Lanjut. Menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya, yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak tunggal menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Contohnya ada di slide-nya, gambarnya seperti itu. Lanjut. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram pada desain. Gambarnya seperti yang ada di slide. Lanjut. Terus sebagai alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara kelas-kelas 2 kelas. Contoh gambarnya seperti yang ada di slide ini. Lanjut. Metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama, analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Kedua, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Yang ketiga, desain yang mengidentifikasi metode asesor dan mutator untuk atribut asosiasi. Jenis metode yang pertama,
manajemen objek, yang kedua pengujian unit, yang ketiga pemulihan, operasi terbalik, dan gratis. Presentasi dari saya, jika ada yang mau bertanya. Aku deh mau nanya. Jadi untuk metode lain yang ada di metode penyempurnaan itu maksudnya kayak gimana ya? Jadi jenis metode lain yang ada di metode penyempurnaan itu ada 3. Pertama itu manajemen objek, yang kedua pengujian unit, terus yang terakhir itu ada pemulihan, operasi terbalik, dan gratis. Oke. Dari saya, terima kasih. Sama. Farwe. Oke, di close dulu itu. Pakai PPT kamu. Ya, share screen sendiri kan. Ya, saya lanjutkan. Saya Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyempurnaan. Di sini metode penyempurnaan itu ada sintaksisnya berikut, ada visibilitas nama dengan notasi param tipe dan nilai balik dan notasinya kendala. Di sini kita beri dalam tabel itu reservation service dan refine ke reservation service yang atas. Berikutnya di sini ada perilaku metode anotasi, di mana perilaku metode anotasi ini adalah UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk menggunakan metodenya. Dimana seperti gambar yang sudah tertera di slide, itu ada atribut HPAC calculator dan yang itu ada if, HPH state upper bound, dan HPH set state idle state. Kemudian ada deklarasikan konstruktor. Konstruktor kolom atribut. Untuk selanjutnya kita akan jauh kok. Meninjau kopling, idealnya model adalah harus memiliki kopling terendah sampai bentar. Ini emang kopling nggak? Iya deh kayak. Ini kopling. Astagfirullah. Kan ketawa anjir kok kopling. Dikat ya. Kemudian di mana idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah untuk mempertahankan FPRS dan MMS. Kalau kopling dia akan menurunkan dari turunan member dan book dan juga mana sama adanya di member dan Hah? Ya, ini ya. Untuk very high coupling setiap dia ini meninjau kohesi ya. Di sini ada kohesi, idealnya model harus memiliki kohesi yang tertinggi. Dimana kayak member itu member dan kemudian membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlakukan dengan baik. Pada contohnya pada gambar di samping, itu ada buku question, contoh lainnya itu ada membership dan member service. Kemudian di sini ada membuat komponen dengan antarmuka, di mana panah ketergantungan tidak diperlukan jika ada yang sudah ada. Namun
Anda dapat menggunakan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh di atas untuk membuat gantungan antar muka. Jadi di sini contohnya itu ada book reservation, di mana ada member service dan membership juga ada member service. Ini memiliki ketergantungan antar muka. Gitu. Dan pada gambarnya itu garis putus-putus itu adalah ketergantungan. Lanjut. Untuk terakhir kita lanjut ke ringkasan ya. Yang pertama, selama alur kerja di desain, kita bisa memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasinya. Kemudian urut ini juga menjelaskan tentang perbaikan fitur-fitur model domain seperti berikut, yaitu sebut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode, di mana itu adalah dengan menggunakan anotasi. Kemudian yang ketiga itu ada kelas-kelas yang harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan quality yang tinggi dan coping yang rendah. Kemudian yang terakhir, ringkasan itu ada kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antar muka yang terdefinisi dengan baik, atau tadi juga bisa maksudnya tuh terkait. Ini apakah ada yang ditanyakan? Aku mau bertanya, Ya, dipersilakan. apa panah ketergantungan diperlukan? Sudah ada. Ya, kembali ke materi berikutnya, itu tentang membuat komponen dengan antar muka ya, di mana panah ketergantungan itu tadi tidak perlu digunakan jika komponen sudah diperlukan. Jadi contohnya itu ada Light Return Notification Service, itu dia punya interface sendiri, dan ada launch service yang berkaitan dengan interface-nya launch service kayak gitu. Jadi panah ini bisa aja tidak diperlukan kalau misalkan kita tidak akan mengaitkannya atau udah punya masing-masing kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Oke, dengan ini kelompok 5 menutup sesi video conference. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.